Saham CTRA ini salah satu saham yang kita andalkan di kala untuk sektor properti ini ya, di kala suku bunga yang masih belum tentu apakah turun atau tidak. Tapi kalau misalkan besok atau bulan depan suku bunga akhirnya turun, itu menjadi sentimen positif untuk saham CTRA ini. Kalau kita lihat secara teknikal, dia masih berpotensi membentuk bullish flag, dan kalau misalkan ya ini berhasil naik melewati 1090, 1095, ini ada momentum ya berlanjut ke arah sekitar 1240. Kalau teman-teman mau tahu berapa sih estimasi valuasi CTRA yang sudah kami buat ya, jadi CTRA itu secara estimasi valuasi ya, kita menggunakan simulasi bahwa harga valuasi wajarnya CTRA itu di tahun 2025 itu ada di 1314, atau mungkin kita bulatkan di saham itu sekitar 1310 ya. Dan ada peluang mengalami kenaikan hingga 2027 ya, mencapai 1440. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat harganya sekarang, ini kira-kira menurut teman-teman sahamnya under value atau enggak? Kalau kita lihat dari valuasi yang klasik ya, kayak PE ratio gitu misalkan, ya memang CTRA ini ada di salah satu saham yang murah di sektornya, di industrinya, di sektornya juga termasuk murah. Jadi menurut saya ini menarik ya. Intinya begini, kalau misalkan besok terjadi penurunan suku bunga dan itu fix gitu, ini menjadi momentum yang bagus untuk CTRA. Kemudian jika kenaikan berlanjut melewati 1090, momentum berlanjut ke kisaran 1240. Kemudian saham yang biasa kita bahas dari kemarin-kemarin yang nggak bosan kita mengatakan bahwa untuk si energi ini sekarang sudah berusaha menuju ke area resistannya lagi. Nah, jadi kalau misalkan dia breakout, kemudian momentum kembali berlanjut bisa, apalagi asing ya mulai ada penjualan sedikit sih, tapi menurut saya harusnya masih bisa digas lagi sedikit gitu, dengan area yang mungkin menjadi area supply itu adalah di area 400-an. Jadi masih ada peluang dan menarik. Kemudian ada suatu saham juga di sektor migas ya, mungkin teman-teman cari tahu aja. Dan walaupun kita lihat laporan keuangan Q1-nya dia jelek ya, karena salah satu aset investasinya dia mengalami penurunan, tapi kalau misalnya kita lihat dari analisis teknikal, ini juga menarik dalam jangka yang menengah dan panjang, seandainya sesuai dengan rencana yang kita harapkan. Ya, jadi saham ini ada peluang momentum ya, entah itu apa yang nanti menjadi sentimen positifnya. Ya, kita mengharapkan terjadi hal seperti ini ya, kita harapkan. Jadi mudah-mudahan tercapai. Lumayan kalau dari harga sekarang ke target terendah, kemudian yang tertingginya lumayan, tapi masih diganggu oleh area supply di sini ya. Jadi ini adalah area supply ya, jadi teman-teman bisa perhatikan area supply di bulan ini ya. Kemudian saham yang biasa juga kita bahas yaitu saham BTPS akhirnya berhasil breakout dan berada di area supply. Nah, yang menjadi poin penting di sini adalah dia kan berhasil breakout nih dari polanya, tapi dia berada di area supply. Artinya ini bisa kapan saja mungkin si big money itu bisa melakukan taking profit. Tapi teman-teman, ini justru selain menjadi area taking profit, jika area taking profit ini berhasil dilalui, ada momentum yang bagus menuju ke area supply berikutnya. Lumayan loh kalau misalkan teman-teman, ini saya bilang lumayan ya, bukan rekomendasi beli di harga sekarang, karena ya kita sudah dari bawah. Intinya kita sudah dari bawah, dan kalaupun memang bisa sesuai dengan rencana kita ya teman-teman, yang baru beli di harga sekarang pun sebenarnya masih bisa menghasilkan profit gitu. Jadi ya ini menarik teman-teman untuk bisa dilanjutkan sampai atas. Kemudian ada saham yang terkait yang viral beberapa kali ini ya, tentang HP-HPan lah intinya. Ini juga sebenarnya pernah kita bahas di bulan Maret kemarin ketika dia double bottom di sini. Nah, tapi kita pembahasan lanjutannya
Ya, jadi kita sudah move on lah, intinya kita taking profit yang sebelumnya. Jadi kita move on, kita akan lanjutkan di chart yang seperti ini. Nah, ini ada momentum yang bagus juga secara teknikal, menarik. Kalau misalkan teman-teman perhatikan, ini adalah area supply di 585 sampai 635. Kalau itu berhasil dilalui, next ada momentum berlanjut ke 700-an. Jadi ya masih cukup besar dari segi peluang. Kalau misalkan akhirnya ada sentimen kayak penurunan suku bunga dan lain sebagainya, masih ada peluang yang besar untuk saham ini. Kemudian di sektor migas juga, entah kenapa kok sektor migas ini banyak yang menarik ya. Mungkin kedepannya ada sentimen positif, dan tentu teman-teman ini mungkin akan kita gunakan untuk swing. Walaupun valuasinya mahal, tapi ini tentu akan kita sampaikan besok. Ini juga udah dibahas di hari sebelumnya, dan besok kita akan infokan swing. Jadi kalau misalkan ini dia konsolidasi dan akhirnya dia naik ya, naik breakout lanjut ke area supply, ya kan lumayan gitu loh. Kemudian yang saham di sektor perkapalan juga ya, ini juga masih menarik teman-teman, yang kita sudah bahas kemarin juga. Jadi ya teman-teman bisa cek aja video hari sebelumnya, itu ada juga membahas saham ini. Intinya kita masih melihat peluang yang cukup bagus ke area supply. Next, ini juga sama ya, ini salah satu saham milik konglomerat lah yang memang ada potensi bullish flag ya. Jadi teman-teman lihat saja video sebelumnya, kira-kira ini saham apa. Ini saham cet-cetan. Nah, cet-cetan di bursa ada berapa tuh? Tebak sendiri.